Peradaban Islam versus peradaban asing bagian kedua, lahirnya peradaban Islam. Lahirnya peradaban manusia. Salah satu prinsip dasar yang disepakati oleh sebagian besar sejarawan, jika tidak bisa dikatakan keseluruhannya, ialah bahwa sejarah peradaban hadoroh manusia tidak lahir dengan tiba-tiba tanpa ada peringatan sebelumnya, atau tanpa ada faktor atau tanda-tanda yang mengawali lahirnya sebuah peradaban tersebut. Peradaban adalah cara hidup yang telah dijalani oleh sekelompok manusia yang pada gilirannya menjadikan mereka sebuah masyarakat yang khas dan berbeda dengan yang lain. Jika hidup ini merupakan ungkapan dari pemikiran, perasaan, dan sistem pengaturan interaksi yang dibawa oleh manusia tersebut, maka dengan sendirinya tidak mungkin kelahiran peradaban tersebut muncul secara tiba-tiba. Peradaban tegak di atas dasar mafahim atau konsep, sistem, adat istiadat, dan tradisi, yang pembentukannya membutuhkan proses kelahiran yang sangat berat dan melibatkan banyak faktor. Jika peradaban ini telah terbentuk dan masyarakat juga terbentuk sesuai dengan peradabannya, maka masyarakat itu akan berpegang teguh dengannya, layaknya seorang ibu yang memeluk erat anak tunggalnya. Karena itu, setelah peradaban tersebut benar-benar mapan dan kehidupan masyarakat telah terbentuk, akan sangat sulit untuk menggantinya jika tidak dikatakan tidak mungkin, kecuali setelah terwujudnya faktor-faktor yang memadai yang merupakan kombinasi dari unsur sejarah, politik, militer, ekonomi, pemikiran, dan yang lain. Karenanya, ketika kita membaca sejarah adalah hal biasa jika kita mampu mengamati faktor-faktor lahirnya suatu peradaban. Sudah lazim pula jika kita mampu melihat sebab-sebab tersembunyi di balik lambat atau cepatnya proses kelahiran peradaban tersebut. Namun sangat sulit sekali bagi kita untuk memastikan waktu yang jelas bagi kelahiran sebuah peradaban, sebab berbagai peradaban memiliki karakter dasar, satu bagian terhadap sebagian yang lainnya yang saling bergerak dengan sangat cepat, melewati celah-celah yang ada di antara satu dan yang lainnya. Wajar bila kita tidak mampu berinteraksi dengannya seperti halnya kita berinteraksi dengan lahirnya berbagai negara dan kerajaan. Begitu juga dengan kehancurannya. Apabila saat ini kita mampu memastikan lahirnya sebuah negara pasca kudeta militer yang berakibat berdirinya negara tersebut, atau pengambil alihan kekuasaan oleh satu keluarga yang punya kemampuan mengendalikan kekuasaan tersebut, maka dengan dasar yang sama kita mampu mengetahui sejarah akhir negara tersebut. Akan tetapi hal ini tidak mampu kita lakukan terhadap lahirnya sebuah peradaban. Para sejarawan kadangkala menganalogikan waktu kemunculan sebuah peradaban dengan berdirinya sebuah negara, dengan alasan bahwa negara tegak di atas dasar-dasar peradaban dan terbentuk melalui proses atau lahirnya sebuah peradaban. Peradaban itulah yang menampilkan negara tersebut sebagai sebuah negara yang hidup dan tegak dalam ranah politik. Meski begitu, mereka tidak akan menganggap berdirinya negara tersebut sebagai potret peristiwa peradaban hadasan hadorian yang terputus dari fase-fase sejarah yang mendahulunya. Mereka mengkaji berbagai fase itu sebagai cikal bakal bagi berdirinya peradaban tadi, atau sebagai tanah bagi kelahiran dan perkembangannya hingga mampu tegak di atas akarnya. Terkait dengan hal ini, Gustave Le Bon mengatakan benar berbagai perbuatan dan peninggalan tokoh-tokoh terdahulu merupakan ungkapan pemikiran dan perasaan mereka yang memungkinkan bagi kita untuk menggambarkan perkara yang ada di sekelilingnya. Namun hal ini belum cukup, sebab umat merupakan hasil dari perjalanan masa lalu yang panjang, bukan hasil dari satu periode sejarah saja. Umat merupakan hasil dari tunduknya berbagai lingkungan yang berbeda-beda pengaruhnya. Jadi masa kini sebuah umat dapat dijelaskan melalui sejarah masa lalunya. Jika sebagian sejarawan menggunakan berdirinya negara Romawi yang pertama di Roma sebagai awal kajian terhadap peradaban Romawi, hal itu tidak berarti mereka memutuskan dari peradaban-peradaban sebelumnya. Mereka justru menganggap peradaban Romawi sebagai warisan dan dari peradaban Yunani. Bahkan banyak di antara mereka yang menyebutnya sebagai ekstensi dari peradaban Yunani. Sementara itu, menurut mereka, peradaban Yunani merupakan buah kombinasi berbagai fenomena peradaban terdahulu maupun peradaban kontemporer, selain hasil ciptaan bangsa Yunani sendiri dan pengaruh lingkungannya.
Contoh-contoh ini menuntun kita untuk semakin menyempurnakan kajian tentang lahirnya berbagai peradaban. Apabila berbagai peradaban tidak lahir begitu saja, namun lahir sedikit demi sedikit, maka pertumbuhannya pun tidak dapat berlangsung secara independen, terpisah dari berbagai peradaban lain. Sebab meski masyarakat manusia membentuk putaran yang bersifat independen dan entitas yang berbeda, bukan berarti ada sebuah benteng baja yang dibangun di antara berbagai masyarakat yang menjadikannya terpisah satu dari yang lainnya. Kenyataannya, friksi di antara berbagai masyarakat merupakan keniscayaan, terlebih jika berdekatan waktu dan tempatnya. Friksi ini wujudnya bermacam-macam, namun hasilnya adalah sebuah friksi yang memberi pengaruh, baik sedikit maupun banyak, baik negatif maupun positif, yang bersifat saling timbal balik. Dari sini kita dapat membaca sejarah mengenai terpengaruhnya peradaban Romawi oleh peradaban Yunani. Peradaban Yunani terpengaruh oleh peradaban yang pernah ada di wilayah antara dua sungai, Tigris dan Eufrat di Irak. Dan pada gilirannya, peradaban ini merupakan anak dari peradaban Sumeria yang terpengaruh oleh peradaban Mesir. Dari sini pula kita dapat membaca adanya saling mempengaruhi antar berbagai peradaban timur jauh. Menyikapi kenyataan ini, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Muhammad Asad. Jika penulis berusaha melihat apa yang ada di balik kematangan dan tegaknya suatu peradaban, tampak jelas bagi suatu peradaban adanya kekurangan pada fase-fase awal. Namun penulis tidak akan mampu untuk melihat secara jelas waktu kelahiran peradaban tersebut, atau mampu melihat cara perkembangannya dengan sebenar-benarnya. Mungkin saja ketidakmampuan menyelidiki sejarah secara mendalam ini berpangkal pada keberadaan berbagai peradaban secara keseluruhan yang kelahirannya berbeda dengan kelahiran individu manusia. Meski begitu, dia mengalami proses perjalanan yang sangat cepat. Selain adanya perbedaan di antara satu dengan peradaban lainnya, tanpa adanya fase perpindahan yang jelas dan dapat didefinisikan. Dalam banyak kesempatan, kita benar-benar mampu melihat dengan jelas nisbat sebuah peradaban sehingga kita mampu mengembalikan pada akarnya tatkala kita mendiskusikan serta menganalisa legenda, tradisi, khurafat, dan pemikiran yang diwariskan maupun yang ditinggalkannya bersama-sama dengan peradaban lain yang sezaman atau telah mendahuluinya. Tetapi kita tidak mampu memastikan atau menentukan masa peralihan antara peradaban yang telah mendahuluinya dengan peradaban lain yang datang setelahnya. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh peradaban, baik yang masih tegak maupun yang telah terkubur dan hilang. Setelah membuat beberapa contoh sejarah, Muhammad Asad kembali mengatakan betapa banyak bahkan tidak dapat dihitung gerakan yang muncul dalam sejarah manusia, di mana masing-masing memiliki corak khusus yang menjadi ciri khasnya dan mampu berdiri sendiri sehingga kita menyebutnya sebagai peradaban. Tapi jangan tergesa-gesa dulu, peneliti harus menghentikan dirinya terlebih dahulu agar tidak hanyut dan terseret pemikiran ini ketika ia mulai mengkaji peradaban Islam, pertumbuhannya dan sumber kelahirannya. Apakah bisa dipastikan bahwa pemikiran-pemikiran tadi dapat diterapkan terhadap peradaban Islam dan perkembangannya? Bukankah setiap kaidah memiliki pengecualian? Tidak mungkinkah kita sampai terseret kaidah-kaidah di atas yang justru akan menyebabkan runtuhnya asas yang telah kita tetapkan untuk kajian ini? Dan jika kaidah-kaidah tersebut memang tidak sesuai untuk diterapkan terhadap peradaban Islam, lantas bagaimana lahir dan berkembangnya peradaban ini? Jawaban atas berbagai pertanyaan ini tak lain adalah tugas halaman-halaman berikutnya.